Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Naviandri, yang NIM 0302 1381 924 063. Sini saya dari kelas A Indralaya. Saya akan mempresentasikan materi UAS Geofisika Tambang yang berjudul well logging. Yang pertama, definisi. Logging merupakan metode pengukuran besar-besaran fisik batuan reservoir terhadap kedalaman lubang bor. Well logging juga dikenal dengan borehole logging, yaitu cara untuk mendapatkan rekaman log yang detail mengenai informasi geologi dalam lubang bor. Log ini dapat berupa pengamatan visual sampel yang diambil dari lubang bor, atau dalam pengukuran fisika yang diperoleh dari respon instrumen yang dipasang di dalam sumur. Well logging ini digunakan dalam bidang eksplorasi minyak, gas, batu bara, air, bawah tanah, dan geoteknik. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dari well logging. Menurut log tahun 1999, ia mengungkapkan bahwa survei geofisika tahanan jenis dapat menghasilkan informasi perubahan variasi harga resistivitas baik arah lateral maupun arah vertikal. Metode ini memberikan injeksi listrik ke dalam bumi. Kemudian dari injeksi tersebut maka akan mengakibatkan medan potensial, sehingga yang terukur yaitu besarnya kuat arus dan juga energi potensial itu sendiri. Dengan menggunakan survei ini maka dapat memudahkan kita dalam praktekan untuk melakukan interpretasi keberadaan batu bara dengan biaya eksplorasi yang relatif murah. Logging geofisika ini dalam eksplorasi batu bara dirancang tidak hanya untuk mendapatkan informasi geologi, namun untuk memperoleh berbagai data lain seperti kedalaman, ketebalan, dan kualitas lapisan batu bara, serta sifat dari geomekanik batuan. Kemudian mengkompensasi berbagai masalah yang tidak terhindar dari lapisan pentingnya, terutama lapisan batu bara atau sekuens rinci dari lapisan batu bara, yang termasuk parting dan lain-lain. Ini ada prinsip dasar juga dari well logging. Logging sumur atau well logging pengukuran dalam lubang sumur dengan menggunakan instrumen yang ditempatkan pada ujung kabel wireline dalam lubang bor. Sensor yang terletak di ujung kabel wireline akan mendeteksi keadaan dalam sumur. Well logging ini dilakukan setelah drill string yang dikeluarkan dari sumur. Terdapat dua kabel yang terkoneksi pada permukaannya. Kemudian kedalaman sumur ini direkam ketika sensor turun dan diangkat kembali untuk memulai pendeteksian. Data telemetri dari dalam tanah biasanya mempunyai bandwidth yang kecil, kurang dari 100 bit per detik, sehingga informasi yang didapat yaitu real time atau waktu nyatanya dengan bandwidth yang kecil pula. Ini bagian wireline logs. Log adalah suatu grafik kedalaman atau
satu dari satu set data yang menunjukkan parameter yang diukur secara berkesinambungan di dalam sebuah sumur. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang diberikan oleh Harsono pada tahun 1997. Log ini diperoleh dari operasi logging di sumur yang terbuka, yang pada umumnya dimulai dari kedalaman maksimum sampai dengan casing su. Kurva dari log ini mampu memberikan informasi tentang sifat-sifat batuan dan cairan pada situasi dari kondisi yang sesungguhnya di dalam sumur. Operasi logging yang baik biasanya memiliki interval yang tidak terlalu panjang, sehingga memiliki informasi yang lebih akurat dan menghindari keterbukaan lapisan formasi yang terlalu lama terhadap sistemnya. Ini jenis-jenis dari logging. Yang pertama ada log gamma ray. Prinsip dasar dari jenis alat ini yaitu untuk melakukan pengukuran tingkat radioaktif alami bumi. Radioaktif alami tersebut berasal dari unsur radioaktif yang berada di dalam lapisan batuan di sepanjang lubang bor. Unsur-unsur radioaktif tersebut biasanya cenderung mengendap di dalam sel, yang mana prosesnya terjadi saat perubahan geologi batuan. Sedangkan pada sandstone, limestone, dolomit, dan yang lainnya sangat sedikit jumlahnya. Sehingga log ini sangat efektif digunakan untuk melakukan evaluasi formasi pada lingkungan pengendapan fluvial deltaici yang sistem perlapisannya terdiri dari sandstone atau sel. Unsur-unsur radioaktif akan memancarkan gamma ray dalam bentuk energi radiasi tinggi yang berbentuk pulsa, yang mana mampu menembus batuan sehingga dapat dideteksi oleh detektor gamma ray. Selanjutnya, alat log spontaneous potensial atau log SP. Prinsip dasar dari log ini yaitu untuk merekam benda potensial antara elektroda yang bergerak di sepanjang lubang bor dengan elektroda yang diam di atas permukaannya. Elektroda yang bergerak di dalam lubang bor biasanya membutuhkan medium konduktif sehingga arus listrik dari formasi batuan dapat dihantarkan ke elektroda. Log SP ini tidak dapat dilakukan apabila lumpur yang digunakan tidak konduktif. Berikut faktor besarnya kemiringan dari log SP. Yang pertama, terdapat faktor dari ketebalan formasi. Yang kedua, terdapatnya faktor resistivitas formasi yang berdekatan. Ketiga, adanya faktor resistivitas lumpur. Keempat, faktor dari diameter lubang bornya. Dan yang kelima, faktor mengenai zona rembesan. Yang ketiga, jenis logging resistivity. Prinsip dasar dari log resistivity ini yaitu untuk mengukur sifat resistivitas listrik dari batuan formasi. Besaran resistivitas batuan dinyatakan dalam satuan ohmmeter dan ditampilkan dalam skala logaritmik
antara nilai 0,2 sampai 2000 ohm meter. Kemudian log resistivity ini biasanya digunakan untuk yang pertama interpretasi pintas untuk mendeteksi hidrokarbon. Yang kedua untuk menentukan nilai satuan air. Yang ketiga untuk menentukan diameter rembesan. Dan yang keempat untuk menentukan resistivitas air formasinya. Yang keempat, jenis logging log sonic. Prinsip dari alat sonik ini yaitu untuk mengukur waktu perambatan gelombang suara yang melalui formasi pada jarak yang telah ditentukan. Alat sonik ini terdiri dari pemancar dan penerima yang dipisahkan pada jarak tertentu. Namun, apabila hanya terdapat satu pemancar dan penerima, maka akan terjadi masalah yang disebabkan oleh kikisan pada lubang sumur atau pengaruh kemiringan alat. Maka dari itu dikembangkanlah sistem alat baru yaitu borehole compensated sonic tool atau BHC, yang mana digunakan 2 pemancar dan 4 penerima yang dirangkai sedemikian rupa sehingga pengaruh dari lubang bor dapat dikecilkan. Alat sonik ini tidak hanya mengukur waktu rambat gelombang suara, namun alat ini juga dapat menampilkan hasilnya dalam besaran waktu yang transit dengan satuan millisecond per feet. Satuan ini dapat secara baik memberikan pembacaan yang ditemukan dalam logging normal dengan nilai yang berkisar 40 sampai 200 millisecond per feet. Namun, sebagian besar formasi memberikan tanggapan nilai yang berkisar 40 sampai 140 millisecond per feet, sehingga skala log yang biasa dipakai oleh log sonic ini yaitu 140 sampai 40 millisecond per feet. Yang kelima, jenis logging density. Pengukuran log density ini memanfaatkan fenomena hamburan Compton. Kemudian alat pengukur density ini biasa disebut formation density condensated atau FDC, di mana alat ini akan mengemisikan gamma ray dari sumber alat FDC ke dalam formasi batuan. Gamma ray dianggap sebagai energi partikel foton yang nantinya akan bertumbukan dengan elektron. Saat proses tersebut terjadi, foton dari gamma ray akan kehilangan sebagian energinya karena diserap oleh elektron dan kemudian dihamburkan ke arah yang tidak sama dengan arah foton awal. Kemudian hamburan dari foton gamma ray yang energinya telah berkurang kemudian masih dapat menendang keluar elektron-elektron yang berada di atom lain selama proses tumbukan lanjutan sampai energi foton tersebut terserap habis. Manfaat log density biasanya digunakan yang pertama yaitu untuk mengukur nilai porositas. Yang kedua untuk melakukan korelasi antar sumur. Dan yang ketiga mengenali komposisi atau indikasi fluida dalam formasi.
Yang terakhir jenis logging yaitu log neutron. Pengukuran alat log neutron ini dilakukan dengan memancarkan neutron secara kontinu di dalam formasi alat neutron, yaitu Compensated Neutron Tool atau CNT, yang mana menggunakan sumber radiasi dari bahan B dengan kekuatan 16 Curie. Tanggapan dari alat neutron ini mencerminkan jumlah atom hidrogen yang berada di dalam formasi. Minyak dan air memiliki jumlah hidrogen per unit volume yang hampir sama sehingga neutron dapat memberikan tanggapan porositas fluida secara bersih. Gas pada log neutron ini memiliki konsentrasi hidrogen yang lebih rendah, sehingga alat neutron akan menunjukkan tanggapan porositas yang lebih rendah dan seharusnya bila bertemu formasi yang mengandung gas. Menurut teori fisika nuklir, terdapat beberapa macam interaksi yang mungkin terjadi pada log neutron ini. Yang pertama yaitu tumbukan elastis. Maksudnya, tumbukan elastis ini partikel neutronnya terpental setelah bertumbukan dengan inti atom di dalam formasi tanpa terjadinya reaksi. Yang kedua yaitu tumbukan inelastis. Maksudnya, sebagian energi neutron ini diserap oleh inti atom, sehingga inti atom dapat berpindah tingkat energi atom yang lebih tinggi, kemudian melapuk dan mengemisikan gamma ray. Yang ketiga yaitu tangkapan neutron. Energi neutron diserap sepenuhnya oleh inti atom, sehingga dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, kemudian melapuk dan mengemisikan gamma ray. Dan yang terakhir yaitu aktivasi, di mana aktivasi ini mengalami proses yang sama dengan tangkapan neutron. Namun yang diemisikan ini tidak hanya gamma ray, tetapi juga sinar beta dan elektron. Selanjutnya perekaman data logging. Rekaman data logging biasanya menggunakan software Wellcard. Data logging yang telah diperoleh kemudian dicetak dalam lembaran data logging, di mana terdapat nama dari perusahaan, nomor lubang bor, lokasi pengeboran, jenis logging yang digunakan, kedalaman pengeboran, kedalaman alat logging, batas atas logging pada saat dimulainya eksekusi pengeboran, batas bawah logging selesainya pengeboran, nama dari perekam log, dan nama geologis penanggung jawab, serta kedalaman penggunaan casing. Selain itu, lembar data logging juga memuat informasi mengenai grafik hasil pembacaan log gamma dan log density, yang kemudian dilakukan interpretasi jenis lapisan batuan serta kedalaman dan ketebalan. Kemudian interpretasi data logging. Interpretasi ini didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk menjelaskan arti dari sesuatu. Sedangkan interpretasi log merupakan suatu kegiatan
untuk menjelaskan hasil perekaman mengenai berat jenis elektron. Interpretasi log dapat menyediakan jawaban mengenai ketebalan lapisan dari batu bara, kedalamannya, korelasi lapisan batu bara, jenis batu anruk atau 20 cm di atas lapisannya. Jenis floor ini biasanya 20 cm di bawah lapisan batu bara. Kemudian mengetahui kondisi lubang bor dan sebagainya. Log gamma digunakan bersamaan dengan log density yang merupakan log geofisika yang utama dalam eksplorasi batu bara. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi mengenai well logging dari saya. Di sini kalimat terakhir yang saya ucapkan saya ambil dari kata dari Stephen Covey. Ia berkata bahwa mulailah dengan tujuan dalam pikiran. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.